Ya, teman-teman, karena azan sudah berhenti, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kita sedang menanggapi pertanyaan dari saudara Baihaki ya, Kak, mengenai hal-hal apa saja yang tidak terkandung dalam cerpen Nadran karya Sul Ihsan ini. Ya sebetulnya bukan harus terkandung, tapi lebih pada harus menjadi pemahaman bagi Sul sebagai penulisnya, yang itu akan mempengaruhi bagaimana Sul menghadirkan tokohnya si Juen itu gitu. Nah, aku melihat si Juen ini kenapa dia tidak menjadi karakter yang cukup kuat di dalam cerpen Nadran itu karena tadi itu tidak tampak alasan yang begitu kuat mempengaruhi si Juen sehingga dia harus ngotot setiap tahun. Tadi kita lanjutkan terkait pengelolaan misalnya. Di beberapa daerah banyak yang kemudian masyarakat nelayannya berat untuk melakukan ritual yang ingin mereka lakukan itu karena biayanya sangat mahal dan mereka tidak punya mekanisme menyelesaikan persoalan itu. Di banyak tempat yang aku temui di Banten, biasanya mereka dalam waktu 3 bulan terakhir sebelum pelaksanaan membentuk satu kepanitiaan, lalu mereka patungan mengumpulkan dana, terakhir mereka cari sponsor lewat proposal. Biasanya sponsor yang mereka sasar itu rokok, produk gudang rokok lah, rokok yang bisa dinikmati oleh masyarakat nelayan. Nah, kenapa kemudian di daerah Cituwis yang aku jadikan korpus tesisku itu bisa bertahan sedemikian rupa? Karena mereka berhasil menyelesaikan satu mekanisme dalam pengelolaan dana. Di Cituwis, dana ritual yang harus mereka lakukan setiap tahun itu, dan mereka continue, artinya tidak pernah terjeda satu kali pun tidak melakukan, itu karena ada satu kesepakatan di antara para nelayan, pemerintah daerah, desa dalam hal ini, dan TPI Cituwis. Tiga pihak ini menjalin satu kesepakatan terkait mengeluarkan dua persen atau berapa persen, aku 2 atau 5% selama 1 tahun terjadi transaksi di TPI itu untuk merayakan ritual larungan. Nah, jika transaksi di sebuah TPI itu mencapai 1 miliar dalam kurun waktu 1 tahun, tinggal diambillah 1% dari 1 miliar itu sudah 100 juta. Dan itu bisa memadai untuk melakukan satu kali ritual. Kalaupun masih kurang, misalnya mereka akan lebih mudah mencari sponsor karena modal awalnya sudah punya banyak gitu. Punya 100 juta. Kalau masih kurang 20 juta untuk panggung dangdut, mungkin mereka bisa cari sponsor produk rokok untuk mendatangkan artis dangdut misalnya semacam itu. Nah, di banyak tempat termasuk di cerpennya Sul ini, bahkan si Juen itu tidak ada upaya untuk mempengaruhi masyarakat, misalnya melakukan rekonstruksi semacam itu, melakukan upaya-upaya bagaimana dia menggalang kekuatan di satu sisi. Ketika duitnya ada misalnya, masa iya sih tolak, kan pertarungannya beda lagi nanti. Ketika dana ada, pertarungannya tuh bukan melulu ideologi gitu, atau bukan melulu keyakinan agama tertentu. Nah, banyak wilayah pesisir yang tidak berhasil melakukan nadran karena pertama ketika dana tidak ada, dihantam oleh keyakinan agama tertentu, itu musyrik, menduakan Tuhan, maka itu akan lebih mudah kolab. Nelayannya nggak berhasil
nggak bisa ngotot untuk melakukan lawang, dananya nggak ada. Akhirnya ngumpulin duitnya mau nggak mau, ogah-ogahan gitu. Nah, tapi banyak terjadi di berbagai tempat kemudian yang ketika ada pemilihan umum misalnya, lalu didanai oleh partai politik tertentu untuk kepentingan kampanye. Di beberapa kasus yang aku temui, kiai-kiai, ulama-ulama yang sebelumnya melarang itu luluh juga. Karena duitnya ada. Dananya ada dan besar. Tinggal pertimbangannya apa? Biasanya disesuaikan. Oke, artinya ada negosiasi antara kepentingan nelayan untuk melakukan ritual dan kepentingan orang-orang yang menolak dengan alasan agama dan lain-lain ini untuk tetap melaksanakan, tapi dilakukan penyesuaian di dalam beberapa hal selama perayaan larungan itu atau nadran itu. Karena biasanya ini 4 hari atau 5 hari prosesnya. Di Labuan yang aku temui tahun 2016 mereka berhasil melakukan itu di Teluk Labuan itu karena ada sponsor. Lalu mereka bisa melakukan. Mereka tidak melakukan itu lebih dari 5 tahun sebelumnya karena nggak ada dana dan dilarang oleh kiai. Ketika ada dana, akhirnya disesuaikan. Kiai bisa menurut juga. Apa? Diubah, disesuaikan. Oke, nggak apa-apa, ngelarung, tapi hari keduanya sunatan massal. Tapi hari ketiganya kita perlombaan untuk qasidahan. Semacam itu. Dan itu terjadi. Bisa gitu. Ada negosiasi yang dilakukan antara masyarakat nelayan dan kiai yang melarang tadi. Si Juen, tokohnya Sul, nyaris nggak ada upaya ke arah sana. Untuk melakukan negosiasi itu pun nggak ada. Dia cuma ngotot terus-menerus di hadapan rapat desa bertahun-tahun tanpa punya solusi apapun. Dia cuma ngotot, dan kengototannya tidak dilandasi latar belakang pemahaman yang memadai terkait ekosistem ritual dan ekosistem nelayan. Kenapa nelayan harus melakukan itu? Nah, Juen nggak punya alasan yang cukup kuat kenapa nelayan di kampungnya harus melakukan itu. Kalau alasannya cuma gara-gara ini paceklik nih, ikan susah dicari nih, tetua di kampung punya alasan yang lain, itu sudah takdir Allah. atau ya Kak, semacam itu, karena benturannya begitu terus menerus, kepentingannya begitu terus menerus. Tapi ketika ada uang, semuanya bisa dinegosiasikan. Juen nggak ada upaya kesana. Ada tokoh kemudian yang datang, siapa namanya? Sidik terlalu cerdas. Nah, ini aku nggak tahu bagaimana Sul mengkonstruksi tokoh Sidik. Bagiku tokoh Sidik ini kelewat cerdas, bahkan lebih cerdas dari Sul itu sendiri. Dan ini menjadi tidak masuk akal sebagai tokoh Sidik. Jadi aku sebagai pembaca aku curiga terus-menerus kepada tokoh Sidik gitu. Karena dia terlalu cerdas. Terlalu cerdas untuk seorang mahasiswa semester sekian yang balik lagi ke masyarakat nelayan demi kepentingan dia mencairkan sebuah anggaran. Nah, narasi yang dibangun oleh Sul sedemikian rupa itu menyampaikan, dan ini tidak Sul bentuknya narasi ya, mengisahkan, bukan tidak showing juga gitu. Tidak menunjukkan bagaimana si Sidik ini, tapi telling. Dengan telling ini kelemahannya si Sidik, kemudian tidak bisa kita lihat seperti apa sebetulnya si Sidik ini benar-benar kok bisa cerdas banget gitu. Semacam itu. Nah, kan ketika si Sidik punya dapat dana dari pemerintah, jadi juga tuh. Bahkan tetua-tetua kampung itu menyetujui juga tuh gitu. Sekalipun si Juen gelisah menghadapi kenapa setuju, kenapa dan sebagainya. Kalaupun dengan lagi-lagi ketidakpahaman si Juen, ya dia menjadi korban dalam tanda petik.
perayaan Natal itu sendiri. Jadi sebetulnya bukan pada apa yang tidak dimasukkan oleh Sul, tapi lebih pada bagaimana Sul memahami keseluruhan prosesi ritual Nadran itu dengan keseluruhan dengan dinamika masyarakat nelayan, dengan berbagai konflik kepentingan dan lain-lain yang kemudian mestinya bisa diolah sedemikian rupa. Ada demitnya enggak mitos yang dipercayai di Laut Pontang ini? Ada. Ya, kalau di pesisir selatan kita punya Kanjeng Ratu Kidul untuk Yogyakarta. Di Sukabumi kita punya Nyi Roro Kidul. Di pesisir selatan juga dikenal ada Nyi Blorong. Di pesisir utara ada Nyi Mas Kandita, ada Nyi Lanjar, ada ya, namanya beda-beda gitu. Tapi itu beberapa orang membedakan, memang sosoknya beda. Ada yang memang mengatakan ya sebetulnya sama, itu juga gitu. Tapi utara dan selatan memang dibedakan. Laut utara dan laut selatan. Nah, mitos itu bisa menguatkan keyakinan masyarakat nggak gitu? Kalau si Juen itu masih berpikir dia harus melakukan, kenapa tidak mencantolkan misalnya, mencantolkan ambisi atau mencantolkan keinginan si Juen melakukan ritual itu kepada mitos itu gitu. Mitos apakah di sini yang ada Nyi Lanjar misalnya kalau ada. Dan kenapa? Apakah Nyi Lanjar mengirimkan wabah penyakit kepada para nelayan, atau banyak nelayan yang gara-gara pasca atau setelah ritual itu tidak lagi dilakukan, banyak kapal yang tenggelam mati di laut, atau sering menemukan mayat di pesisir, entah mayat siapa dan sebagainya. Nah, itu dinamika konflik yang semacam itu tidak terjadi dalam diri si Juen. Itu kenapa aku bilang cerpen Nathan tidak kuat, apalagi kenapa harus jadi judul juga gitu. Ini gara-gara menang juara doang ya. Tapi harusnya nggak gitu juga gitu. Nah, editor juga kok milih ini jadi judul buku. Coba cari yang lain. Tapi itu Bang Ibu, kalau cerpen Nadran ini mau bisa diperbaiki gitu. Dan mau diberikan apa namanya? Latar belakang ya, sentuhan latar belakang Juen resah terhadap nada yang berhenti ini gitu ya. Nah, itu baiknya melihat apa namanya porsi yang udah disajikan ini bentuk telling apa mau showing, nanti penggambaran itu kan, penggambaran latar belakangnya. Telling dan showing itu tergantung kebutuhan sebetulnya. Aku pikir Sul itu nggak harus memperbaiki cerpen ini, tapi dia nulis ulang dengan jauh lebih baik. Lagi. Ya. Nyelam laut kontak. Dia kalau perlu dia nyelam dulu ke laut kayak gitu, ngapain dulu? Nyari Roro Kidul dulu kayak gitu. Ngapain aja dulu, observasi. Observasi, riset lapangan, baca berbagai penelitian mengenai itu, bandingkan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Karena Nadran itu tidak hanya ada di kita. Tidak hanya, ya nggak usah skripsi, nggak usah karya ilmiah, novel atau cerpen. Ngapain nulis skripsi? Nggak penting, nggak ada yang baca. Nadran itu nggak hanya di kita, di seluruh pesisir Jawa itu punya Nadran, Madura punya Nadran. Di pulau-pulau lain yang berbagai masyarakatnya adalah nelayan juga punya Nadran. Atau ritual yang menjaga ekosistem pesisir, ekosistem laut yang serupa. Ada sapi juga kan? Sasi. Di Sulawesi ada sasi, ada Mapande sasi, sapi. Yang dipotongnya sapi. Ada juga kan? Enggak tahu. Tapi yang kalau Cirebon itu sudah berubah, bukan lagi kepala kerbau, tapi tumpeng. Nah, ada negosiasi di sana karena kerbau itu memberi sesaji kepada makhluk gaib. Ya tadi itu yang aku bilang. Bahkan
ritual persembahan dengan kerbau itu sudah terjadi sejak abad sebelum Masehi. Dan itu di seluruh Jawa itu sudah ada terjadi gitu. Itu tidak hanya dilakukan oleh masyarakat nelayan tapi juga oleh masyarakat peladang. Yang dikubur itu pasti kepala kerbau. Untuk panen, ritual panen, hasil panen dan kayak gitu. Atau bikin rumah. Bikin rumah yang ditanam di fondasi tiang utama tengah-tengah rumah itu kepala kerbau juga. Iuran. Kalau untuk festival rame-ramean iuran dong. Kalau Bang bikin rumah sendiri ya bikin sendiri. Sul harus melakukan itu. Riset yang memadai, observasi lapangan, bandingkan satu dengan yang lain. Tulis lagi, jangan memperbaiki yang ini, ngapain, nggak ada gunanya memperbaiki yang udah menang lomba kok, ngapain diperbaiki. Nulis lagi yang jauh lebih baik. Tuh. Bang Gun tanya yang lain. Udah. Mungkin dari yang lain ada yang masih ingin bertanya? Ya, nih tengok dikit lah. Tidak ada. Ya, ada sih satu pertanyaan yang menurutku lumayan itu tentang PNS tapi judulnya ya di situ tuh. Tidak ada buku malam ini. Tidak ada buku malam ini. Nggak jadi PNS dia, dibakar bukunya kan? Iya. Ya intinya tentang itu lah. Jadi kalau menurutku ya itu agak sedikit realis yang nyentil lah gitu dibandingkan yang lain. Itu sih nyentil kau aja sebetulnya. Emang aku bahannya panjang. Oh ya kan, itu sih. Jadi sebagian besar sih memang kalau aku baca dari sudatan tulisan ini kurang matang itu ya. Jadi kayak setengah-setengah kalau telur itu ya kurang matang. Jujur lah. Di observasinya nanggung gitu. Batat kalau kue. Jadi pengen cepat nulis dan cepat selesai menang lomba gitu. Jadi identiknya pengen menang lomba aja, bodoh bagus tahu kan apa. Tapi kan nanti akhirnya ketika dibukukan itu pertanggungjawabannya kan lebih ini lagi. Maksudnya gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman ketika ikut lomba semacam itu atau apa jangan dikejar dengan ini juga ya. Jadi kalau mau observasi ya seperti ini dulu lah gitu contohnya kan. Mentawai gitu itu luar biasa gitu. Maksudnya bertahun-tahun tidak. Maksudnya tidak cuma dia datang ke lokasi dan itu pun apa ya? Memang sudah niat gimana caranya supaya datang ke Mentawai tanpa ongkos. Jadi pun tadinya aku mau ngasih uang ya sebenarnya. Sombong sekali. Akhirnya ada sebuah apa namanya pembukaan dari ini ya kementerian. Akhirnya terkabul juga kan ke sana, tetapi tidak cukup datang ke sana. Sebelumnya itu baca penelitian dan referensi dulu tentang Mentawai begitu banyaknya. Tetapi baca buku itu kan berbeda dengan langsung terjun ke lapangan tubuh kita yang melakukan langsung gitu kan. Itu melakukan itu lagi udah baca referensi banyak. Imajinasi kemudian langsung terjun ke lapangan ngobrol ke orang segala macam jadi lebih hidup Tapi pancet nggak bisa semua orang kayak gitu kan. iya ini kan syarat Iya. Maksudnya sarannya yang ideal untuk kita semua pancet. Karena begini pancet. Ayo, bertengkar, silakan. Kameranya ke sana. Ini juga kan saya dikasih saran oleh yang sama Nugroho juga kayak gitu. Artinya kalau kita memang tidak bisa membangun cerita itu dengan gaya bahasa yang sangat luar biasa gitu ya. Misalnya ya, seperti Wijaya itu nggak banyak observasi tentang ide itu, tetapi dia lebih ke realisme yang apa ya, dibangun dengan apik gitu kan. Tapi kalau kita tidak bisa semacam itu, yaitu manfaatkan kalau ini kata Yanus Nugroho itu. Mengkritik cerpen Lampau saya juga itu kan sebelum dituliskan dari buku itu saya tambahkan referensinya ini jangan cuma bicara ampol doang tetapi sumber dari mana ada apa dengan ampol ini segala macam gitu kan supaya memperkaya Ada pengetahuan mengenai ompol. jadi memperkaya tulisan agar tidak sekadar bualan ini banyak kan tulisannya itu tidak Hilang. Ke laut. iya jadi kalau laut nyari ikan ya Masih di pantai. masih ngopi gitu kan nah ini hasil itu juga lebih baik haki yang tulis tapi nggak pernah observasi sama sekali imajinasinya makanya saya
untuk area berikutnya ya begini lagi lah saran saya apa ya, lebih tindakan lagi gitu kan, jangan terburu-buru untuk menikah gitu kan, maksudnya untuk bikin buku. Terima kasih, ngapain sih kamu ya? Ya. Kau mau ngebantah enggak kan tadi? Nggak jadilah. Takut marah nanti. Nggak dikasih goreng kan? Ya mungkin adakah udah masih ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Udah. Mungkin dari saya boleh bertanya. Enggak boleh. Ya, Masa boleh. mau nanya? Oh iya. Iya. Menurut Anidu ya, statement terakhir untuk penulis yang ingin menerbitkan buku gitu, agar beberapa hal-hal kecil yang kita anggap biasa ternyata itu sedikit menciderai buku yang kita terbitkan itu seperti apa gitu. Saran ini. Iya. Apa ya? Cari editor yang benar. Itu. Cari editor yang benar, cari penerbit yang benar. Jangan komentar. Nggak ditangani sama penerbitnya. Itu pertama. Yang penting. Ini pulang mau diapain? Ya teman-teman komentar jangan nerbitin di komentar. Biar yang dari luar aja nerbitin di komentar. Apa ya? Aku pikir gini, penting buat teman-teman itu bertanya balik pada diri teman-teman sendiri untuk apa nerbitin buku. Ketika tahun itu atau saat itu nerbitkan buku, coba timbang lagi momentumnya tepat nggak? Coba baca isu yang sedang terjadi di dalam sastra Indonesia. Itu memungkinkan nggak buku kita ketika terbit dalam momen semacam itu akan dibicarakan orang? Akan masuk ke dalam pembacaan sekian banyaknya buku yang terbit. Yang buku yang terbit saat ini nggak cuma buku ini kumpulan cerpen nyusul, ratusan judul, termasuk novel gue gitu. Ya kan artinya kita punya jangan-jangan kita punya sasaran yang pembaca yang sama. Nah, ketika kita nulis prosa, kita punya sasaran pembaca yang sama, yang bertarung kan karya kitanya. Nah, ketika kita terbitkan pada saat itu, mungkin nggak sih itu sampai ke pembaca dan kemudian menjadi wacana, dibicarakan, didiskusikan dan sebagainya. Kalau itu tidak memungkinkan ya pikir lagi gitu. Kapan? Jadi harus dilihat itunya juga tuh. Pasar saat ini misalnya, kecenderungan teman-teman di dunia sastra misalnya, atau kalau Indonesia terlalu luas di Banten lah. Di Banten siapa nih para penulis misalnya? Kalau aku sih karena nggak pernah nerbitin buku di Banten ya, kecuali Lada Hitam. Itu pun karena sudah menang sebetulnya, karena sudah menang jadi terbitin aja sendiri udah gak apa-apa lah gitu. Itunya harus dilihat gitu. Nah, aku belajar karena ketika nerbitin Lada Hitam ya nggak ada siapa yang ngomongin, nggak ada yang ngomongin, terbit, jual, udah selesai. Dicetak ulang kemudian 2017 aku lagi kuliah, dicetak Gramet yang nggak peduli sama promosi atau memperkenalkan penulisnya atau bikin diskusi segala macam karena penulis macam aku, bukan macam Terelie misalnya atau siapalah gitu yang menjual, tidak difasilitasi, ya sudah nggak jadi apa-apa juga. 6 bulan kemudian udah diobral 17.000. Saya mau ngapain gitu loh? Mau ngapain itu yang mesti teman-teman pertimbangkan untuk ketika mau nerbitkan itu. Oke, naskah banyak ya. Ya, naskah banyak kan bisa terbit nanti 20 tahun yang akan datang juga nggak apa-apa. Yang penting kamu simpan naskahnya, jangan dikasih kucing. Kalau udah 12 royaltinya sama enggak ya? Nggak, saya Udah nggak ada royalti loh. Udah mati. Berarti saya kali kalau mau buku baca buku bang itu terbitin buku buat aja ya. Oh, sekarang aku tidak. Tidak akan pernah ngobrol. Maka malah tahun sekali akan aku naikkan harganya. Mengikuti harga kertas.
kayak kita. Baik. Ya mungkin kesempatan terakhir nih, masih ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Kesempatan terakhir sebelum kalian aku usir. Sudah tidak ada. Nah, baiklah, karena waktu juga semakin sore dan lumayan luar biasa ya diskusi kita mengenai bedah buku Nadran ini. Semoga, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Anidu dan Kak Sul Ihsan yang telah Sama-sama, kamu pulang lewat mana? lewat jalan. Yang telah memberi Padahal udah sidang ya. Parah. aduh, jangan dibahas sidang di sini. yang telah hadir di dalam kesempatan hari ini, dan kepada teman-temanku juga yang telah datang dan ikut berdiskusi dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama membaca lafaz alhamdulillah. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan depan ada ya. Iya. Bulan diskusi bulan depan. Buku di sana.